Cerita dimulai dengan menampilkan tokoh utama kita, yaitu Suzy, yang sedang memilih hadiah yang sangat mahal di toko make up yang berada di sebelah tempat kerjanya. Ia kemudian menelepon sahabatnya, Lara, untuk mengingatkan janji mereka makan siang bersama hari ini. Namun sayangnya, Lara menelepon balik dan mengatakan bahwa ia tidak bisa keluar hari ini karena ada banyak pekerjaan dan urusan lain. Sebelum Suzy sempat bertanya lebih lanjut, Lara langsung menutup telepon. Suzy merasa heran dengan sikap sahabatnya, tapi ia membiarkannya dan mengirim pesan, mengatakan bahwa mereka bisa mengatur waktu lain untuk bertemu. Mungkin saja Lara memang sedang sibuk. Namun, Lara tidak membalas. Setelah itu, Suzy pergi ke tempat kerjanya. Kita pun mengetahui bahwa Suzy bekerja di sebuah toko perhiasan dan jam tangan impor yang sangat besar. Ia adalah pegawai senior di sana, bahkan bisa dibilang sebagai manajer toko. Banyak pelanggan khusus yang datang hanya untuk membeli dari Suzy karena sikapnya yang ramah dan penampilannya yang menarik. Karena itu, sang pemilik toko sangat menyukai Suzy, tidak pernah memarahinya, dan membiarkan Suzy melakukan apa saja karena ia sangat percaya padanya. Suatu hari, datanglah seorang pelanggan yang terlihat sangat mewah, berpakaian rapi dan elegan. Ia tampak tertarik pada sebuah jam tangan. Suzy pun merasa senang, berpikir bahwa hari ini ia akan mendapatkan transaksi besar. Ia mengeluarkan semua koleksi jam tangan termahal yang ada dan menunjukkan jam tangan favoritnya kepada pelanggan tersebut, lalu berhasil meyakinkannya untuk membeli. Namun tiba-tiba pelanggan itu mendapat telepon, meminta izin sebentar, lalu pergi tanpa membeli apapun. Suzy tidak terlalu memikirkannya dan menunggu mungkin ada pelanggan lain yang datang. Namun hari itu berjalan sepi. Saat hendak pulang, Suzy dikejutkan oleh rekan-rekannya yang memberitahukan bahwa jam tangan berlian telah hilang. Semua pegawai sangat ketakutan karena meski mereka bekerja 100 tahun pun, mereka tidak akan mampu mengganti harga satu berlian saja dari jam itu. Namun Suzy menenangkan mereka dan mengatakan bahwa jam itu terakhir ada padanya saat ia menunjukkan pada pelanggan tadi. Jadi ia yang bertanggung jawab dan akan mencari cara untuk mengembalikannya. Ia meminta semua orang untuk tidak khawatir. Suzy kemudian memeriksa rekaman CCTV dan melihat bahwa terakhir kali jam itu ada bersama pelanggan mewah tadi, yang kemudian terlihat keluar dari mall. Dari situ, Suzy menyadari bahwa pelanggan itu telah mencurinya. Ia memutuskan untuk mengejar dan mengambil kembali jam itu sebelum dijual. Suzy meminta waktu 1 minggu pada manajer untuk mengembalikan jam tersebut, dan jika gagal, ia bersedia mengganti kerugiannya. Karena manajer sangat percaya pada Suzy, ia pun mengizinkannya. Suzy mulai melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan identitas pencuri tersebut yang bernama Jin, pemilik sebuah pabrik besar. Ia mendatangi Jin dan meminta berbicara dengannya. Saat Jin menolak, Suzy mengancam akan melaporkan ke polisi karena jam yang ada di tangannya adalah barang curian. Jin lalu mengatakan bahwa jam yang ia pegang itu palsu, sedangkan jam aslinya sudah dijual ke pelanggan lain. Jika pelanggan itu jadi membeli, mereka berdua akan mendapat untung, dan ia berjanji akan memberikan bagian pada Suzy. Namun Suzy menolak dan bersikeras ingin mendapatkan jam itu sekarang juga. Jin mengatakan bahwa ia sudah memberitahu semua yang ia tahu, dan jika Suzy tidak suka, ia bisa pergi. Suzy dengan tenang berkata bahwa ia akan memberinya waktu sampai akhir hari, dan jika jam itu tidak kembali, ia akan melapor ke polisi. Jin menanggapi bahwa jika ia dipenjara, Suzy tetap tidak akan mendapatkan jam itu. Jadi lebih baik Suzy percaya padanya dan menunggu bersama sampai pelanggan berikutnya muncul. Jin mengira Suzy akan pergi, tapi ternyata Suzy tetap duduk di pabriknya, mengerjakan pekerjaannya secara online sampai Jin selesai bekerja. Ketika Jin melihat Suzy masih di sana, ia bertanya apa yang ia tunggu. Suzy meminta Jin menandatangani surat perjanjian bahwa jika jam itu ditemukan, Jin akan mengembalikannya pada Suzy. Awalnya Jin menghindar, tapi karena Suzy terus mendesak, akhirnya ia menandatangani surat itu. Suzy pun merasa lega dan pergi. 2 jam kemudian, Suzy mendapat telepon dari Jin yang memberitahukan lokasi pertemuan. Saat Suzy datang, Jin mengatakan bahwa pelanggan tidak jadi membeli jam itu dan mengembalikannya pada Suzy.
Suzy memeriksa jam tersebut untuk memastikan tidak ada bagian yang hilang atau rusak. Dan ia menemukan goresan kecil di tali jam. Ia menunjukkan pada Jin yang bertanya apa yang harus dilakukan. Suzy mengatakan bahwa ia tidak bisa menerima tali jam itu, jadi Jin harus membelinya darinya. Harga tali jam itu tidak mahal, dan ia akan menjualnya pada Jin dengan harga lebih murah dari pasaran. Dari tatapan Suzy, Jin tahu bahwa ia tidak akan bisa lepas dari Suzy, karena Suzy adalah tipe perempuan yang kuat dan tidak mudah menyerah. Jin pun setuju membeli tali jam itu dan langsung membayar Suzy. Tidak hanya itu, Jin juga mengajak Suzy makan malam bersama. Saat makan malam, Jin memperkenalkan diri lebih jauh. Ia mengatakan bahwa ia berasal dari Cina. Ayahnya orang Korea dan ibunya orang Cina. Ia baru saja pindah ke sini dan membuka pabrik besar dengan banyak karyawan. Jin juga menawarkan bantuan jika Suzy membutuhkan sesuatu. Awalnya, Suzy mengira Jin hanya ingin menggoda. Jadi, ia tidak terlalu menanggapi, tapi ia juga tidak ingin kehilangan pelanggan, sehingga ia memperkenalkan diri dan mengatakan namanya Suzy. Ia juga menawarkan jika Jin membutuhkan perhiasan, bisa langsung menghubunginya. Mereka pun menghabiskan waktu bersama sampai larut malam. Dan Suzy menyadari bahwa ia sudah terlalu malam, lalu pamit pulang. Keesokan harinya, Suzy mengembalikan jam tangan ke toko. Dan manajer sangat senang, bahkan memberinya komisi tambahan. Apalagi setelah tahu Suzy juga berhasil menjual tali jamnya. Tiba-tiba, seorang rekan kerja Suzy datang berlari dan memberitahu bahwa pelanggan setia yang selalu membeli dari Suzy sedang menunggunya. Suzy segera menemuinya, dan ternyata pelanggan itu adalah Song Jo, suami dari sahabatnya, Lara, yang memang sering membeli perhiasan mahal dalam jumlah banyak, mulai dari kalung, cincin, hingga berlian. Setiap kali Suzy yang memilihkan barang untuknya, Suzy pun mengatakan bahwa terakhir kali ia ingin keluar bersama Lara, tapi tiba-tiba Lara membatalkan janji. Ia bertanya tentang keadaan Lara, dan Song Jo mengatakan bahwa Lara baik-baik saja, hanya sedang kurang sehat dan sibuk di rumah. Suzy menitipkan salam dan memutuskan untuk menelpon Lara demi memastikan keadaannya. Namun tiba-tiba Suzy mendapat telepon dari pelanggan setianya yang lain, Jackie, yang juga sering membeli perhiasan mahal dari Suzy. Suzy segera pergi untuk memastikan keadaan Jackie, dan ia terkejut menemukan Jackie tergeletak di lantai dengan barang-barang di sekitarnya berantakan. Suzy membantu Jackie merapikan bajunya dan melihat punggung Jackie penuh dengan memar dan bekas pukulan. Suzy langsung tahu siapa pelakunya. Pasti suami Jackie. Jackie sangat berharap Suzy bisa membantunya dan menghentikan kekerasan yang ia alami. Namun Suzy, seperti kebanyakan orang lain, pura-pura tidak tahu dan menutupi punggung Jackie. Jackie mengatakan bahwa ia berharap Suzy berbeda dari yang lain, tapi Suzy mengecewakannya dengan mengatakan bahwa ia tidak bisa ikut campur urusan pribadi pelanggan penting. Saat mereka berbicara, suami Jackie datang, dan Jackie langsung menutup pembicaraan dan menggenggam tangan Suzy karena ketakutan. Meski begitu, Suzy tetap menjauh dan membawa Jackie untuk membeli perhiasan bersama suaminya. Suzy melihat kesedihan di mata Jackie dan berharap bisa membantunya. Tapi ia sedang menunggu promosi jabatan dan tidak bisa ikut campur urusan orang lain. Lagi pula, tidak ada yang akan menanggung hidup Suzy atau membelanya jika terjadi apa-apa. Apalagi suami Jackie adalah orang berpengaruh yang bisa saja menjebak Suzy atau memasukkannya ke penjara. Namun, karena Suzy berpura-pura tidak tahu, suami Jackie justru memberinya hadiah dengan membeli sekitar 50 barang mahal atas nama Suzy dari toko tersebut. Manajer toko sendiri datang dan mengumumkan bahwa promosi Suzy telah disetujui. Mulai hari itu, Suzy menjadi kepala divisi perhiasan dan gajinya naik 2 kali lipat. Meski begitu, Suzy tidak merasa bahagia, justru merasa bersalah karena membiarkan ketidakadilan terjadi. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu lemah untuk membela kebenaran. Ketika pulang ke rumah, Suzy beberapa kali berpikir untuk menghubungi Jackie dan membantunya. Tapi akhirnya ia mematikan ponsel dan tidak menelepon, berharap suatu hari suami Jackie akan sadar dan berhenti menyakiti Jackie. Setelah itu, Suzy membeli kue mahal
untuk merayakan ulang tahun ibunya. Saat membantu ibunya menyiapkan makan siang, Suzy heran melihat hampir semua pisau dapur disimpan di laci. Ia bertanya pada ibunya, dan ibunya menjawab bahwa ia ingin mencucinya. Tak lama kemudian, adik laki-lakinya, John, datang dan seluruh keluarga berkumpul untuk merayakan ulang tahun ibu mereka. Namun, ayah Suzy tampak sebagai pria yang kasar dan mudah marah tanpa alasan, sehingga suasana ulang tahun menjadi tidak menyenangkan. Meski begitu, John berusaha mencairkan suasana dengan menyanyikan lagu ulang tahun untuk ibunya, dan hari itu pun berlalu dengan baik. Karena sudah malam, Suzy memutuskan untuk menginap di rumah orang tuanya dan pulang keesokan paginya. Namun malam itu ia mendengar suara teriakan keras dari kamar ibunya. Ketika Suzy masuk, ia terkejut melihat ayahnya mabuk berat dan memukuli ibunya. Saat itu, Suzy mengerti mengapa ibunya menyembunyikan pisau-pisau dapur. Ternyata, sejak kecil ayah Suzy memang sering membuat keributan setiap kali mabuk. Ibunya selalu diam dan menahan diri. Tapi kali ini Suzy marah dan mengancam ayahnya bahwa jika ia berani menyakiti ibunya lagi, Suzy akan melapor ke polisi dan membawa ibunya serta John pergi. Dan ayahnya tidak akan pernah melihat mereka lagi. Ibunya berusaha menenangkan Suzy, mengatakan bahwa ayahnya hanya seperti itu saat mabuk, tapi akan baik-baik saja keesokan harinya. Namun Suzy menegaskan bahwa ia tahu betul bagaimana menghadapi ayahnya. Keesokan harinya, Suzy membawa ayahnya ke kantor polisi dan memintanya untuk mengakui semua perbuatannya. Namun ayahnya menolak dan mengatakan bahwa jika masalah ini dibuka, semua orang akan menderita dan tidak ada yang akan membantu ibunya seperti yang Suzy lakukan hari itu. Suzy pun sadar bahwa ayahnya tidak akan pernah berubah, jadi ia meninggalkannya dan pergi. Dalam perjalanan, Suzy teringat masa kecilnya ketika ia selalu melihat ayahnya memperlakukan ibunya seperti itu. Ia selalu ingin membantu, tapi tidak pernah bisa berbuat apa-apa. Bahkan di sekolah, teman-temannya sering mengolok-oloknya, kecuali Lara, satu-satunya yang selalu menghibur, berbagi makanan dan uang, karena tahu kondisi ekonomi Suzy tidak baik. Sejak saat itu, Suzy sangat menyayangi Lara dan menganggapnya sebagai saudara perempuan yang tidak pernah dimiliki ibunya. Setelah urusan dengan ayahnya selesai, Suzy menelepon Lara dan bertanya di mana ia berada. Lara mengatakan bahwa ia di rumah, jadi Suzy memutuskan untuk mampir dan makan siang bersama karena sudah lama tidak bertemu. Namun tiba-tiba Lara mengatakan bahwa ia sedang sibuk dan tidak bisa bertemu, lalu langsung menutup telepon. Suzy tidak terlalu memikirkan hal itu dan tetap ingin memberi kejutan pada Lara. Ia pergi ke rumah Lara, menemukan pintu tertutup dan ada paket di depan pintu. Suzy mengira Lara tidak ada di rumah dan hendak pergi. Tapi tiba-tiba pintu terbuka. Lara mengambil paket, lalu menutup pintu lagi dengan cepat. Suzy terkejut dan berlari ke arah Lara, mengatakan bahwa ia sudah lama menunggu di depan pintu dan memanggil-manggil. Ia meminta Lara membuka pintu karena ada hal penting yang ingin dibicarakan. Tapi Lara menolak dan menyuruh Suzy pergi. Suzy tidak menyerah, ia mengingat password rumah Lara yang pernah diberitahukan padanya. Mencobanya dan berhasil masuk. Saat masuk, Suzy terkejut melihat kondisi sahabatnya. Ia keluar dari rumah dengan perasaan bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Suzy teringat kenangannya bersama Lara di masa lalu. Ketika suatu hari Suzy berniat mengakhiri hidupnya di tepi laut. Saat itu, Lara datang dan menyelamatkannya. Padahal Lara sendiri tidak bisa berenang, tapi ia tetap berusaha demi Suzy. Kini Suzy tidak tahu harus berbuat apa atau bagaimana membantu Lara. Satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah pergi minum bersama Jin. Keesokan harinya, Suzy meminta maaf pada Jin karena semalam ia minum terlalu banyak hingga pingsan dan menginap tanpa izin. Jin tidak mempermasalahkan dan mengingatkan Suzy bahwa ia sudah terlambat kerja. Suzy pun segera berpakaian dan pergi. Saat keluar, ia menabrak salah satu pekerja Jin yang wajahnya sangat mirip dengan Song, hanya saja versi yang lebih lusuh. Sebelum Suzy sempat bertanya, Jin memanggil pekerja itu, jadi Suzy langsung pergi ke tempat kerja karena sudah terlambat. Setelah Jin selesai bekerja, ia menelepon Suzy dan mengatakan ingin membeli jam tangan seperti yang pernah Suzy tunjukkan sebelumnya.
Suzy mengambil satu dan pergi untuk menjualnya pada Jin. Saat itu, ia mendengar berita di televisi tentang kematian Jackie, pelanggan yang pernah meminta bantuannya. Suzy sangat terkejut dan merasa bersalah karena Jackie meminta bantuan padanya. Tapi ia tidak melakukan apa-apa, hanya berpura-pura tidak tahu seperti orang lain, sehingga Jackie akhirnya memilih mengakhiri hidupnya. Jin menenangkan Suzy, mengatakan bahwa itu bukan salah Suzy, dan bertanya mengapa Jackie memilih mengakhiri hidupnya, padahal ia bisa saja meninggalkan suaminya dan hidup bahagia. Namun Suzy tidak peduli dengan ucapan Jin dan segera berlari untuk memastikan keadaan Lara. Ketakutannya pun menjadi kenyataan. Saat ia tiba, Lara sedang berdiri di balkon, hendak mengakhiri hidupnya. Lara mengatakan pada Suzy bahwa ia sudah tidak sanggup lagi menahan penderitaan yang ia alami. Namun Suzy berlari dan berhasil mencegahnya, berjanji akan membantu dan tidak akan meninggalkannya. Suzy berkata, "Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama seperti pada Jackie." Ia melihat Song sedang menyiksa Lara di depan matanya dan berjanji akan membantu Lara keluar dari penderitaan itu. Lara bertanya bagaimana caranya, dan Suzy mengatakan bahwa ia akan membantu Lara menyingkirkan Song. Lalu cerita kembali ke beberapa hari sebelumnya, saat Suzy menelepon Lara untuk makan siang bersama. Ternyata hari itu Lara benar-benar berniat pergi bersama Suzy. Tapi di detik terakhir, ia berubah pikiran dan memutuskan kabur ke luar negeri. Ia mengambil barang-barangnya dan pergi ke bandara, ingin mengakhiri penderitaannya bersama Song. Namun tiba-tiba Song menelepon dan mengirimkan video ibunya yang sedang di rumah sakit jiwa, mengancam bahwa jika Lara tidak pulang, ia tahu apa yang akan terjadi. Lara pun ketakutan dan terpaksa kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, ia terkejut mendapati Song telah membunuh kucing peliharaannya. Ternyata Song adalah pria gila yang tidak punya hati dan benar-benar sakit jiwa. Begitu melihat Lara, Song langsung menghukumnya dengan caranya sendiri, hanya karena Lara berniat meninggalkannya. Ia mengganti pakaian, memutar musik keras-keras, agar tidak ada yang mendengar suara Lara menangis. Dan seperti biasa, setelah selesai, ia memberikan Lara buket bunga dan meminta maaf, mengatakan bahwa Lara yang salah dan ia hanya ingin mengajarkan sopan santun. Lara tidak punya pilihan selain memaafkannya, karena ia tahu jika melawan atau menolak buket bunga itu, Song akan mengulanginya lagi dan tidak ada yang akan membantunya. Lama-kelamaan, Lara terbiasa dengan siklus itu, menjadi rutinitas dalam hidupnya, menerima perlakuan kasar, lalu didamaikan dengan cara lain. Lara teringat masa lalunya ketika ia masih seorang pelukis dan penulis terkenal yang dicintai anak-anak. Ia memiliki galeri sendiri, dan saat itu Song mengenalnya, terpesona dengan kepribadiannya yang ceria, lalu menikahinya. Lara mengira hidupnya akan bahagia setelah menikah dengan pria kaya, berpendidikan, dan tampan seperti Song. Tapi ternyata di balik itu semua, Song adalah pria gila dengan gangguan psikologis. Momen terbaik dalam hidup Lara adalah saat Song pergi ke kantor, sehingga ia bisa sendirian di rumah. Untuk melupakan penderitaannya, Lara sering minum lemon dan memiliki ruang rahasia di rumah yang tidak diketahui siapapun, tempat ia bisa beristirahat. Suatu hari, Lara tertidur di ruang rahasia itu dan terlambat bangun. Ketika melihat jam, ia terkejut karena hanya punya waktu 10 menit sebelum Song pulang. Jika Song pulang dan tidak menemukan makanan siap saji, ia akan dihukum lagi. Lara pun buru-buru memasak, tapi karena gugup, ia melukai tangannya dan membakar makanan. Di tengah kekacauan itu, Song tiba-tiba pulang. Untuk pertama kalinya, Song merasa iba pada Lara dan menyuruhnya tidak gugup, lalu membantu mengobati lukanya. Setelah itu, Song memasang kamera di ruang tamu agar bisa mengawasi Lara 24 jam sehari, seperti sedang memeliharanya. Seiring waktu, hidup Lara semakin memburuk. Ia terisolasi dari semua orang, bahkan Suzy pun dilarang menghubungi atau membalas pesan. Sementara Song tetap menjalani kehidupan normal, bekerja, berteman, dan bersosialisasi. Suatu hari, Song mendapat kesempatan besar. Jika ia bisa meyakinkan seorang investor bernama Milu untuk berinvestasi di perusahaannya, ia akan dipromosikan menjadi wakil direktur. Karena itu, ia berusaha keras memukau Milu.
Di tengah pertemuan, Lara menelepon Song untuk mengingatkan soal vitamin. Song meminta maaf pada Milu dan mengatakan bahwa istrinya sangat perhatian pada kesehatannya. Milu pun merasa iri dan memuji perhatian Lara, tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Ketika Song pulang dari kantor, ia memanggil Lara dan memberinya kalung baru, meminta Lara mengembalikan kalung lama bersama koleksi lainnya. Ternyata, Song sering membelikan Lara perhiasan mahal, hingga jumlahnya tak terhitung lagi. Setelah itu, Song memberitahu Lara bahwa ia telah menyiapkan kejutan dan mereka akan pergi keluar bersama. Lara sangat senang karena akhirnya bisa melihat jalanan dan bertemu orang-orang. Namun, kegembiraannya langsung pupus ketika ia tahu bahwa mereka akan mengunjungi ibunya Song, yang sebenarnya sangat tidak disukai oleh Lara. Song memilihkan pakaian untuk Lara, dan tentu saja semua pakaian yang bagus memperlihatkan tangan dan kakinya. Karena itu, Lara memilih pakaian yang tertutup dan sopan agar tidak ada bagian tubuhnya yang terlihat. Mereka pun pergi ke pertemuan tersebut dan mendengarkan ibunya Song berbicara tentang kekerasan, menyatakan bahwa ia menentang kekerasan terhadap perempuan, dan bahwa laki-laki yang melakukan hal itu adalah laki-laki hina yang pantas mendapatkan hukuman berat. Lara mendengarkan dengan hati yang hancur, karena ia bahkan tidak mampu menceritakan apa yang terjadi padanya kepada mertuanya, apalagi meminta pertolongan atau pengobatan. Karena itulah, Lara berpikir untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Lara kemudian pergi ke dokter dan meminta dokter menulis laporan bahwa ada memar di seluruh tubuhnya. Ia membawa laporan itu ke kantor polisi untuk melaporkan Song dan mengurus semua dokumen yang diperlukan. Semuanya berjalan lancar sampai tiba-tiba Jenny, adik Song yang bekerja sebagai penyidik di kantor polisi, muncul. Begitu melihat Lara di sana, Jenny langsung menghampirinya dan bertanya apakah ada yang mengganggunya. Namun, Lara beralasan bahwa ia datang untuk membantu temannya yang sedang mengalami kekerasan, tidak lebih. Ia segera mengambil dokumen dan pergi sebelum Jenny mengetahui sesuatu tentang Song dan mungkin melakukan sesuatu terhadapnya. Jenny mengejarnya dan memberikan nasihat agar temannya menyelesaikan masalah dengan suaminya secara damai, karena tidak akan ada manfaatnya membawa masalah ke pengadilan. Hukum tidak benar-benar menghukum suami. Pada akhirnya hanya akan membayar ganti rugi dan kembali lagi untuk menyakiti. Lara pun sadar bahwa tidak ada harapan untuk lepas dari Song. Bahkan Jenny pun memberi isyarat bahwa ia tidak ingin ada masalah dan tidak ingin membantu. Karena itu, Lara tetap menyimpan rahasia itu dalam dirinya dan tidak menceritakan apapun tentang Song dan perbuatannya kepada siapapun. Ketika kembali ke rumah, Lara berpikir Song tidak akan tahu apa yang terjadi dan tidak akan menyakitinya, dan hari itu akan berlalu dengan baik. Namun tiba-tiba Song mengatakan bahwa ia sangat membutuhkan Lara dan memintanya untuk berganti pakaian dan pergi ke kamarnya. Lara beralasan bahwa bit merah sudah habis, sehingga ia tidak bisa membuatkan jus untuk Song dan harus keluar membeli. Namun ketika Song membuka kulkas, ia menemukan bit merah di dalamnya dan tahu bahwa Lara hanya menghindar. Song menuduh Lara berbohong dan memaksanya membuat jus bit, lalu meminumnya dengan santai, menunjukkan betapa kejam dan tidak berperasaannya Song. Setelah itu, Song menyuruh Lara keluar untuk menyiapkan makanan. Saat itu, Suzy menelepon Lara untuk memastikan keadaannya. Tetapi Lara menghindar hingga akhirnya mendapat notifikasi bahwa pesanannya telah sampai. Ketika membuka pintu untuk mengambil pesanan, Lara terkejut melihat Suzy di depannya. Suzy masuk secara paksa, dan Lara dengan cepat membawanya ke ruang rahasia agar Song tidak mengetahui apapun, karena ada kamera di mana-mana. Begitu melihat kondisi Lara, Suzy sangat terkejut dan bertanya siapa yang melakukan itu padanya. Lara beralasan bahwa ia hanya terjatuh dan tidak ada apa-apa. Tetapi Suzy tidak percaya dan yakin bahwa Song yang melakukannya. Suzy juga melihat kalung yang terakhir kali dibeli Song melingkar di leher Lara dan menyadari bahwa semua kalung yang pernah dibelikan Song adalah hadiah setelah Song melakukan kekerasan pada Lara. Suzy terkejut dengan jumlah kalung yang dimiliki Lara, menandakan betapa seringnya Lara mengalami kekerasan. Namun Lara tetap diam dan tidak menceritakan apapun. Suzy memutuskan untuk melaporkan ke polisi, tetapi Lara menghentikannya dan mengatakan bahwa itu tidak akan ada gunanya,
Kasusnya akan memakan waktu lama dan Song mungkin sudah membunuhnya sebelum kasus selesai. Suzy lalu menawarkan untuk berbicara langsung dengan Song dan mencoba memahami alasannya melakukan itu. Lara mengatakan bahwa Song melakukan itu karena mencintainya dan tidak ingin ia melakukan kesalahan. Dan ia masih bisa bertahan karena bagaimanapun juga Song adalah suaminya. Suzy tidak setuju dan mengatakan bahwa ia tidak akan pergi sebelum bertemu dan bertengkar dengan Song. Tetapi Lara berhasil meyakinkan Suzy untuk pergi dengan janji akan mengabari keadaannya setiap hari. Suzy setuju, meminta maaf karena selama ini terlalu sibuk dan berjanji akan menebusnya, serta tidak akan membiarkan Song menyakiti Lara lagi. Lara merasa senang karena mulai merasa kesepian dan tidak ada yang mau membantunya. Tetapi kebahagiaannya tidak bertahan lama karena ia tahu Song akan membawanya ke pameran investor bersama Mi. Sepanjang perjalanan, Lara harus menjaga penampilan dan pakaiannya agar terlihat sebagai wanita paling cantik dan berbicara dengan sopan. Ia harus terus menggenggam tangan Song agar terlihat sebagai pasangan ideal di mata orang lain. Lara juga berusaha mendekati Mi karena Mi menyukai seni, sementara Lara adalah lulusan fakultas seni. Song memiliki kesepakatan penting dengan Mi, dan jika berhasil, ia akan memberikan hadiah besar pada Lara. Namun, Lara justru melakukan sebaliknya. Ia terus minum dan menjauh dari Song. Song menyadari hal itu, marah, dan melarang Lara minum lagi, lalu menyuruhnya mendekati Mi dan berbicara dengannya. Lara mengatakan pada Mi bahwa ia tidak bisa melukis, dan semua orang di sana hanya memuji Mi karena ia kaya dan punya banyak uang. Mi marah mendengar ucapan Lara dan menamparnya. Song segera membawa Lara pergi sebelum situasi semakin buruk. Saat itu, Lara sadar bahwa kali ini Song mungkin benar-benar akan membunuhnya. Sehingga ia menangis di depan Song dan memohon agar diizinkan kembali dan meminta maaf pada Mi. Semua orang memperhatikan mereka, dan Song merasa malu lalu menyeret Lara ke mobil dan pergi dengan kecepatan tinggi. Lara ketakutan Song akan melakukan sesuatu padanya. Ketika Song menurunkannya, ia mengatakan agar Lara menunggu sampai ia kembali dari supermarket. Lara berpikir untuk kabur saat itu juga, tetapi Suzy datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Suzy mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan Lara melakukan hal bodoh dan akan membantunya menyingkirkan Song agar Lara bisa hidup seperti yang diimpikannya. Namun, tiba-tiba mereka mendengar suara pintu, menandakan Song telah kembali. Suzy segera bersembunyi, sementara Lara berlari ke arah Song dan mengatakan bahwa ia akan pergi besok untuk meminta maaf pada Mi, memastikan Mi mendengarnya. Namun Song tidak peduli dan mengatakan bahwa Lara harus melakukan kewajiban sebagai istri. Suzy mendengar semua itu dan sangat terkejut, tetapi ia tidak cukup berani untuk keluar dan membela Lara. Ia hanya bisa mendengar Song terus memaki dan mengancam Lara bahwa jika Mi membatalkan kesepakatan, ia akan membunuh Lara. Setelah itu, Song pergi. Suzy segera menghampiri Lara yang menangis dan mengatakan bahwa ia tidak sanggup lagi. Satu-satunya cara untuk lepas dari Song adalah dengan mati. Entah ia yang mati atau Song yang mati jika Song tidak lebih dulu membunuhnya. Suzy menenangkan Lara dan berjanji tidak akan meninggalkannya dan akan membalas dendam. Namun Lara sudah tidak sanggup menunggu bantuan Suzy dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ia hampir saja berhasil, tetapi Song datang dengan membawa gunting, memotong tali dengan cepat, sangat terkejut dan ketakutan kalau Lara sudah meninggal. Song melakukan pertolongan pertama dan memastikan Lara baik-baik saja, lalu segera menelepon ambulans. Namun, ia teringat bahwa jika dokter melihat luka-luka di tubuh Lara dan tahu ia penyebabnya, ia akan dipenjara. Akhirnya, Song merawat Lara sendiri di rumah sampai Lara sadar. Song bertanya, kenapa Lara melakukan itu? Dan Lara menjawab bahwa jika Song tidak mencabut semua kamera di rumah, ia akan mencoba bundir setiap hari sampai berhasil. Ia mengambil gunting untuk mengancam, tetapi Song menghentikannya dan berjanji akan melakukan apapun yang Lara inginkan, asalkan Lara tidak berpikir untuk bundir lagi. Song lalu mengambil tongkat golf dan menghancurkan semua kamera di depan mata Lara. Lara sangat senang karena akhirnya bisa melakukan sesuatu, meski hanya hal kecil. Ia mengirim pesan pada Suzy dan mengatakan bahwa ia yakin dengan keputusannya.
mereka harus menyingkirkan Song. Suzy pun mulai menyusun rencana. Langkah pertama, ia mendatangi Jin dan mencoba memancingnya bicara. Mengingatkan Jin pernah berkata bahwa Jackie bodoh karena memilih bundir, seharusnya menyingkirkan suaminya. Jin mengakui pernah berkata seperti itu. Suzy mengatakan bahwa jika polisi punya bukti, mereka bisa menangkap pelaku. Tapi jika buktinya hilang, tidak ada yang tahu dan tidak ada yang akan mencari. Jin bertanya bagaimana caranya, dan Suzy menjawab bahwa jika mayatnya hilang sama sekali, tidak akan ada kasus dan tidak ada yang akan mencarinya. Suzy teringat pada seseorang yang pernah ia lihat mirip Song, lalu mencari tahu tentang orang itu pada Jin. Jin mengatakan bahwa namanya Kim, berasal dari Cina, masuk ke Korea secara ilegal, tidak punya keluarga atau siapapun yang mencarinya. Suzy memutuskan untuk memanfaatkan Kim dan menunjukkan fotonya pada Lara, yang terkejut karena Kim benar-benar mirip Song. Lara bertanya apa yang harus dilakukan dan Suzy menjelaskan rencananya. Mereka akan menyingkirkan Song, membuangnya di gunung, lalu Kim akan menggantikan Song dan pergi ke Cina, sehingga mereka menyingkirkan dua orang sekaligus. Suzy menemui Kim dan menawarkan bantuan agar Kim bisa kembali ke Cina, memberinya paspor, uang, dan kehidupan baru. Asalkan setelah pergi, Kim tidak pernah menyebut nama Suzy atau membicarakan apapun. Suzy juga berjanji akan mengirim uang setiap bulan. Kim langsung setuju. Sementara itu, Song berusaha keras menghubungi Mi, tetapi Mi memblokirnya di semua media sosial. Song juga tahu bahwa rekan kerjanya yang bersaing untuk promosi telah menghubungi Mi dan akan bekerja sama dengannya. Sehingga Song hampir kehilangan kesepakatan jutaan dolar yang sudah ia tunggu bertahun-tahun. Song tidak menyerah, ia mencari di akun Mi apapun yang bisa membantunya menghubungi Mi lagi dan melihat banyak foto Mi bersama Suzy. Song meminta bantuan Suzy, tetapi Suzy tidak membalas. Song pulang ke rumah, mengambil ponsel Lara, dan mengirim pesan pada Suzy dari ponsel Lara, mengundangnya makan malam. Song membawa Lara ke restoran, dan Lara sangat terkejut melihat Suzy di sana. Song mengatakan bahwa ia menyiapkan kejutan, karena tahu mereka sudah lama tidak bertemu, dan ingin mempertemukan mereka. Namun, Song sengaja menumpahkan jus ke baju Lara agar Lara pergi ke toilet, sehingga Song bisa berbicara dengan Suzy sendirian. Song mengatakan bahwa ia melihat rekaman kamera dan tahu Suzy bersembunyi di lemari, mendengar Song memukuli Lara. Song mencoba meyakinkan Suzy bahwa Lara mengalami gangguan mental setelah keguguran dan mencoba bundir beberapa kali, sehingga Song hanya berusaha mencegah Lara bundir, bukan menyakitinya. Namun Suzy tidak percaya dan mengatakan bahwa ada banyak cara lain selain kekerasan. Song marah dan berkata bahwa Suzy tidak berhak mengajarinya bagaimana memperlakukan istrinya. Song lalu menawarkan kesepakatan pada Suzy. Jika Suzy mau membantunya bertemu Mi, ia berjanji tidak akan menyakiti Lara lagi selama beberapa hari. Suzy terpaksa setuju dan menemui Mi, meminta Mi memberi Song kesempatan kedua dan mengatur pertemuan mereka. Akhirnya, Mi memaafkan Song dan menandatangani kesepakatan jutaan dolar, bahkan memberikan uang muka karena Suzy adalah orang yang ia percayai seperti anaknya sendiri. Suzy dan Lara memanfaatkan waktu Song yang sibuk dengan Mi untuk mempersiapkan rencana mereka. Suzy membawa Kim ke tukang cukur dan memintanya mencukur rambut seperti Song. Setelah selesai, Suzy terkejut karena Kim benar-benar mirip Song. Saat itu, Jenny lewat dan melihat Suzy bersama Kim, mengira Kim adalah Song dan heran karena tahu Suzy dan Song saling membenci. Sejak kapan mereka jadi akrab? Namun, sebelum sempat bertanya, Jenny mendapat telepon penting dan harus pergi. Suzy lalu menjelaskan semuanya pada Kim, mengatakan bahwa besok Kim akan mendapat paspor dan berangkat ke Cina, lalu membiarkan Kim pulang untuk bersiap-siap. Suzy pergi ke rumah Lara dan membawa tali. Mereka memutuskan malam itu juga harus menyingkirkan Song. Namun pertama-tama mereka pergi ke gunung dan menggali lubang untuk membuang Song setelah semuanya selesai. Yang tidak mereka ketahui, Song masih memasang kamera dan memantau mereka dari ponsel. Heran apa yang mereka lakukan di sana, tetapi tidak punya waktu untuk memperhatikan karena sibuk dengan kesepakatan bisnis. Setelah kesepakatan selesai,
Song akhirnya mendapat promosi dan diadakan pesta besar untuknya karena ia menjadi wakil direktur. Namun, ia terkejut ketika mendapat pesan bahwa visanya sudah jadi dan besok jam 10 pagi ia harus terbang ke Cina. Song merasa ada yang tidak beres, dan ketika pulang ke rumah, ia benar-benar yakin setelah melihat Suzy dan Lara telah menyiapkan perangkap untuknya. Begitu melihat Song, mereka langsung menyerangnya dan mengikatnya dengan tali untuk menyingkirkannya. Namun, Song masih melawan dan hampir saja membunuh mereka berdua. Tetapi, Suzy berhasil mengalahkannya karena ia ahli taekwondo. Mereka mengikat Song lagi dan memastikan ia benar-benar tidak bisa bergerak. Untuk memastikan, mereka memukulnya dengan bola besar hingga yakin semuanya sudah selesai. Namun, tiba-tiba tetangga mereka menelepon dan mengatakan bahwa ia membawa beberapa jeruk. Lara takut ada yang melihat, jadi mereka buru-buru membersihkan semuanya. Setelah itu, mereka menyiapkan koper dan memasukkan semua barang ke dalamnya. Pada saat yang sama, Jenny merasa ada yang aneh karena Kim dan Suzy sering bertemu. Jadi ia menelepon Suzy untuk menanyakan, tetapi Suzy tidak mengangkat. Kim pergi menemui Jin dan mengatakan bahwa ia akan pergi. Dan ketika ditanya bagaimana caranya, Kim berbohong dan mengatakan akan pergi dengan kapal. Kim mengambil barang-barangnya dan pergi ke rumah Suzy. Ketika melihat Kim, Lara sangat terkejut karena Kim benar-benar mirip Song. Lara tidak berani menemuinya dan bersembunyi, sementara Suzy memakaikan Kim pakaian Song, jam tangan mahal, dan koper berisi berbagai pakaian, serta memberikan paspor Song agar Kim bisa pergi ke luar negeri. Dan semua orang mengira Song benar-benar pergi. Mereka pergi ke bandara, sementara Lara tinggal sendirian di rumah. Tiba-tiba, Jenny muncul dan mengatakan bahwa ia kebetulan lewat dan ingin mengganti pakaian. Lara takut Jenny akan curiga, jadi ia segera pergi. Sementara itu, Suzy memberikan ponsel Song pada Kim dan memintanya membuangnya setelah tiba di Cina. Suzy menelepon Lara dan memberitahu bahwa semuanya berjalan lancar. Kim sudah berangkat dari bandara dan akan tiba di Cina dalam beberapa jam. Lara sangat bahagia, tidak percaya akhirnya semua selesai. Ia segera menghancurkan semua alat musik, bersiap-siap dan menelepon Suzy yang sudah menunggu di bawah untuk membawa Song ke gunung. Mereka membawa koper berisi Song ke gunung dan langsung menguburnya di tempat yang sudah disiapkan. Suzy melihat Lara sangat gugup dan menenangkannya, mengatakan bahwa tidak ada yang akan tahu. Dan jika ada yang bertanya, mereka akan bilang, Song pergi ke China. Saat mereka pulang dengan kecepatan tinggi, mereka menabrak sesuatu. Dan ketika turun, ternyata seekor rusa. Suzy menenangkan Lara, dan mereka melanjutkan perjalanan, menutupi kuburan Song dengan tanah, hingga tidak ada jejak sama sekali. Dalam perjalanan pulang, Lara tertawa seperti orang gila. Tidak percaya akhirnya ia terbebas dari mimpi buruk hidupnya. Ia bersiap memulai hidup baru tanpa rasa takut, teror, dan kekerasan. Hidup yang layak ia dapatkan setelah semua penderitaan yang ia alami. Akhirnya, mereka merayakan kebebasan itu dengan pesta kembang api, makan di restoran, dan melakukan semua yang mereka inginkan. Tak lama kemudian, Suzy mendapat pesan dari Kim yang sudah tiba di Cina dan mengirim foto bersama keluarganya di sana. Suzy sangat bahagia karena semuanya berjalan lancar. Namun, dalam perjalanan pulang, mereka dikejutkan oleh polisi yang menghentikan mobil mereka dan melihat ada darah di mobil. Mereka mengatakan bahwa mereka menabrak rusa, tetapi polisi curiga dan meminta mereka membuka bagasi. Lara sangat terkejut karena di dalam bagasi masih ada sekop dan koper yang digunakan untuk mengubur Song. Artinya semua barang bukti masih ada. Lara menyuruh Suzy untuk segera pergi sebelum mereka tertangkap. Untungnya polisi mendapat panggilan darurat dan membiarkan mereka pergi tanpa memeriksa apapun. Mereka segera memanfaatkan kesempatan itu dan pergi secepat mungkin. Begitu sampai di rumah, mereka membuang semua barang bukti dan membersihkan mobil. Sementara Lara kembali ke rumah dan dikejutkan oleh telepon dari Jenny yang menanyakan tentang Song. Lara mengatakan bahwa Song sudah lama tidak masuk kerja dan terakhir kali ia lihat Song sedang menyiapkan koper dan paspornya hilang. Jadi kemungkinan besar Song pergi ke luar negeri. Jenny heran mengapa kakaknya pergi tanpa memberitahu keluarga dan meminta Lara mengabari jika Song menghubunginya.
Di perusahaan dilakukan penyelidikan dan diketahui bahwa Song mengambil uang muka dalam jumlah besar dari Mi, lalu menghilang. Rekan-rekannya curiga. Song mencuri uang itu dan kabur ke luar negeri. Sementara itu, ibu Song yang mengetahui anaknya menghilang, datang dan memarahi Lara. Bertanya bagaimana bisa Lara membiarkan Song pergi tanpa memberitahu keluarga. Lara mengatakan bahwa ia juga tidak tahu Song akan pergi dan sama terkejutnya dengan mereka. Ibu Song terus memarahi Lara, mengatakan bahwa jika terjadi sesuatu pada Song, ia tidak akan diam saja dan menuduh Lara sebagai penyebabnya. Sementara itu, Jenny meninjau rekaman kamera bandara dan melihat Kim keluar yang ia kira adalah kakaknya, Song, karena kemiripan wajah mereka. Ia pun menelepon ibunya untuk menenangkan dan memberitahu bahwa kakaknya memang benar-benar pergi ke Cina. Namun sayangnya, ia membawa kabur uang dalam jumlah sangat besar dari Mi. Karena itu, Jenny memutuskan untuk menutup kasus ini secepat mungkin. Karena ia tidak ingin masalah ini memengaruhi promosi jabatannya yang sudah di depan mata. Ia meminta Lara untuk tidak berkomunikasi sama sekali dengan Song dalam beberapa hari ke depan, dan ia sendiri yang akan mengurus masalah penggelapan uang tersebut, serta berusaha mengembalikan uang yang diambil Song. Lara pun merasa lega dan segera menelepon Suzy untuk memberitahu bahwa kasusnya sudah ditutup dan tidak ada lagi yang akan mengejar mereka. Setelah itu, Lara mulai menjalani hidupnya kembali. Lara pergi membeli gaun-gaun yang selama ini ia impikan, lalu keluar bersama Suzy untuk berbelanja dan makan di luar. Ia juga begadang semalaman menikmati waktu yang sudah lama tidak ia rasakan. Selain itu, ia juga menghabiskan waktu yang sangat lama bersama ibunya di rumah sakit untuk memastikan ibunya baik-baik saja. Sementara Suzy pergi menemui Mi dan meminta maaf atas apa yang terjadi dengan Song. Mi mengatakan bahwa ia tidak terlalu peduli, apalagi perusahaan sudah memberinya kompensasi, jadi uangnya sudah kembali dan ia tidak marah pada Suzy karena Suzy tidak bersalah. Suzy pun merasa lega. Tak lama kemudian, Suzy mendapat telepon dari Lara yang mengatakan bahwa ia tidak ingin hanya diam di rumah dan ingin bekerja. Suzy pun membawanya ke pabrik milik Jin agar Lara bisa bekerja di sana, dan ia juga menitipkan Lara pada Jin. Awalnya Jin heran mengapa seorang seperti Lara, apalagi dengan status suaminya, mau bekerja di pabrik dan melakukan pekerjaan kasar seperti itu. Suzy menjelaskan bahwa suami Lara sedang keluar negeri, terlilit hutang, dan membuat banyak masalah. Jadi Lara ingin bekerja dan menyibukkan diri. Jin pun berkata bahwa kebetulan ada satu posisi kosong karena Kim baru saja kembali ke negaranya. Jadi Lara bisa menggantikannya. Suzy pura-pura tidak tahu dan bertanya, "Oh, jadi Kim sudah pulang?" Jin membenarkan. Lara pun langsung bekerja dengan sungguh-sungguh sejak hari pertama. Ketika pulang, ia tampil sangat cantik dan berbeda dari sebelumnya yang selalu terlihat murung dan menyedihkan. Penjaga gedung melihat perubahan Lara dan mulai mencatat pakaian serta penampilannya setiap hari. Ternyata, Ibu Song yang licik meminta penjaga itu untuk mengawasi Lara dan melaporkan semua gerak-geriknya. Sementara itu, setelah semua orang selesai bekerja, Lara memeriksa barang-barang sendiri dan dilihat oleh Jin, yang bertanya mengapa Lara masih di sana sampai larut malam. Lara menjawab bahwa jika ia pulang pun tidak akan melakukan apa-apa, jadi lebih baik ia bekerja. Jin terkesan dengan dedikasi Lara, namun saat melihat bekas luka di tubuh Lara, ia merasa iba dan menelepon Suzy untuk mengundang mereka makan malam. Kali ini ia yang traktir. Saat makan malam, Suzy melihat suami Jackie, si bajingan yang terus menguntitnya hingga ia dipecat. Pria itu memperingatkan Suzy bahwa polisi akan segera memeriksanya. Jadi ia tidak ingin Suzy berbicara atau mengatakan apapun. Namun, Suzy justru mengancamnya dan mengatakan akan membongkar semua kebusukannya. Pria itu lalu mengikuti Suzy ke toilet dengan niat jahat. Untung saja Jin datang tepat waktu dan menyelamatkan Suzy. Jin memperingatkan pria itu agar tidak pernah menyentuh Suzy lagi. Jika tidak, ia akan mematahkan kedua tangannya. Suzy berterima kasih pada Jin karena telah menyelamatkannya dan memutuskan untuk melakukan apa yang seharusnya ia lakukan sejak awal demi menenangkan hatinya. Ia pergi ke kantor polisi dan menceritakan semua yang ia ketahui tentang suami Jackie, termasuk semua perkataan dan perbuatannya. Akhirnya, pria itu terbongkar dan kalah dalam pemilihan. Semua orang tahu
siapa dia sebenarnya, bahwa ia adalah pria kejam. Ketika Suzy melihat berita itu, ia sangat bahagia karena akhirnya bisa membela Jackie, meski sudah terlambat. Sementara itu, Lara pergi ke supermarket untuk membeli beberapa barang. Saat pulang, ia terkejut mendengar suara pintu terbuka. Ia menelepon Suzy, tapi Suzy tidak menjawab. Lara heran siapa yang tahu password pintu rumahnya. Sampai akhirnya seseorang masuk. Begitu melihat siapa yang datang, Lara sangat terkejut karena ternyata Kim berdiri di depannya. Lara langsung berlari untuk menelepon polisi, namun Kim berkata, "Kamu mau bilang apa? Bahwa orang yang mirip dengan suamimu yang sudah kamu bunuh tiba-tiba kembali? Silakan, coba saja." Lara pun sadar dan menutup telepon. Ia bertanya pada Kim apa yang diinginkannya. Kim menjawab, "Apalagi kalau bukan uang? Jangan kira kamu dan temanmu bisa membungkamku hanya dengan beberapa juta yang kalian berikan. Aku bisa membongkar semuanya, memberitahu semua orang siapa kalian sebenarnya, bahwa kalianlah yang menyingkirkan Song. Jadi, dengan baik-baik, keluarkan semua uang yang kamu punya." Kim lalu menuju brankas milik Song dan meminta Lara membukanya, namun Lara tidak tahu passwordnya. Kim mengancam akan menunjukkan sisi jahatnya jika Lara tidak menuruti. Lara memohon agar Kim bersabar dan berjanji akan mengumpulkan uang. Ia bertanya berapa banyak yang Kim inginkan, dan Kim menjawab, 3 miliar. Lara mengatakan bahwa semua uangnya, bahkan jika ia menjual rumah dan perhiasan, tidak akan cukup 1 miliar. Kim tidak peduli dan masuk ke kamar untuk mengganti pakaian, memakai baju milik Song, mengambil 2 jam tangan mahal, dan berkata, "Kamu punya waktu 5 hari. Kamu tahu apa yang akan terjadi kalau tidak menuruti." Saat Kim turun, ia bertemu penjaga gedung yang sangat senang melihatnya dan ingin menelepon ibunya untuk memberitahu bahwa Song sudah kembali. Namun, Kim beralasan ingin membeli sesuatu di supermarket dan meminta penjaga itu ikut bersamanya. Pada saat yang sama, Lara turun untuk melihat kemana Kim pergi. Ia melihat Kim berjalan bersama penjaga dan mengikuti mereka. Ketika sampai di tempat tujuan, Lara terkejut melihat Kim keluar dengan pisau berlumuran darah di tangannya. Ia sadar bahwa Kim telah membunuh penjaga dan menyadari bahwa Kim sangat berbahaya dan bisa saja membunuhnya dengan mudah. Karena itu, Lara mengambil semua perhiasan yang ia miliki dan segera menjualnya. Di saat yang sama, Kim menelepon Suzy dan mengatakan bahwa ia sudah bertemu Lara dan meminta 3 miliar. Jika tidak, ia akan membongkar semuanya dan memberitahu orang-orang bahwa mereka yang menyingkirkan Song. Suzy sangat terkejut dan mulai berpikir bagaimana cara menyingkirkan Kim sekarang. Ia tahu Kim sangat berbahaya dan tidak akan berhenti sebelum mendapatkan uangnya. Saat itu, Lara datang dengan membawa banyak uang dan mengatakan bahwa ia telah menjual semua perhiasan untuk diberikan pada Kim agar Kim pergi. Suzy berkata, "Kalau kamu pikir Kim akan pergi setelah diberi uang, kamu bodoh. Dia akan terus memeras kita dan mengancam setiap saat. Kita harus menyingkirkannya." Orang-orang pun melaporkan hilangnya penjaga gedung, dan Jenny menangani kasus tersebut. Saat memeriksa rekaman kamera, ia melihat terakhir kali penjaga bersama Kim yang ia kira adalah kakaknya, Song. Jenny khawatir hal ini akan memengaruhi promosi jabatannya, jadi ia menghapus semua rekaman yang menampilkan Kim. Setelah memastikan Lara baik-baik saja, Suzy pergi bekerja, namun Kim datang mengancamnya. Jika Suzy tidak memberikan uang, Kim akan membongkar semuanya. Suzy berkata, "Lakukan saja sesukamu, tidak ada bukti apapun terhadap kami." Kim lalu menunjukkan ponsel Song dan mengatakan bahwa lokasi terakhir mereka ada di gunung. Dan jika ia pergi ke sana, pasti akan menemukan Song. Suzy sadar bahwa Kim benar-benar berbahaya dan tidak akan membiarkan mereka tenang sebelum mendapatkan uangnya. Ia menyuruh Kim pergi dan berjanji akan menghubunginya nanti. Kim lalu mengirim pesan pada ibu Song, mengatakan bahwa ia butuh uang karena ada orang yang mengejarnya. Ia pergi ke tempat kerja ibunya, dan ketika ibunya melihat Kim, ia sangat senang karena mengira Song telah kembali. Ia berkata akan mentransfer semua uang yang Kim butuhkan, dan setelah Kim mendapatkan uangnya, ia memerintahkan ibunya untuk tidak menghubungi siapapun atau memberitahu bahwa ia telah kembali. Setelah itu, Kim keluar dan bertemu temannya yang dulu bekerja di pabrik Jin. Mereka pergi minum-minum dengan uang yang diberikan ibu Song.
Pada saat yang sama, Jin mendapat telepon dan mengetahui bahwa Kim dan temannya telah membuat kekacauan. Ia pergi untuk menjemput mereka dan menemukan Kim tidak sadarkan diri dengan banyak uang di tangannya. Jin heran dari mana Kim mendapatkan uang sebanyak itu, lalu menemukan ponsel Song yang berisi foto-foto Lara. Jin pun menyadari mengapa ia sering melihat Suzy dan Kim bersama, dan akhirnya mengerti bahwa mereka telah melakukan sesuatu pada Song, dan Kim sengaja disuruh berpura-pura menjadi Song. Namun, mereka tidak tahu bahwa Kim adalah orang yang sangat berbahaya, seorang penjahat yang melarikan diri dari Cina. Karena itu, Jin memutuskan untuk membantu mereka. Ia menelepon Lara dan bertanya apakah ia butuh bantuan, namun Lara menolak dan menutup telepon. Ternyata, Lara sedang berusaha membuka berangkas dan mencoba semua password, tapi tidak ada yang berhasil. Jin mulai khawatir dan teringat ucapan Suzy bahwa polisi tidak akan menyelidiki jika mayatnya tidak ditemukan. Ia merasa bersalah karena ucapannya saat mabuk dulu menjadi penyebab semua masalah ini. Lara akhirnya memutuskan untuk memanggil ahli berangkas. Setelah berhasil dibuka, ia menemukan banyak sekali uang dolar, emas, dan perak di dalamnya. Ia berniat memberikan semuanya pada Kim agar bisa menyingkirkannya. Namun Suzy melarangnya dan berkata bahwa ia yang akan mengurus semuanya. Sementara itu, Kim pergi ke gunung dan merekam dirinya di sana, mengancam akan terus mencari sampai menemukan Song. Lara sangat ketakutan dan khawatir Kim akan membongkar semuanya. Suzy pun mulai menyiapkan uang agar bisa memberikan 3 miliar pada Kim dan berharap bisa menyingkirkannya. Ia mengirim pesan pada Kim dan mengatakan bahwa ia sudah menunggu dengan membawa uangnya. Secara kebetulan, Jenny juga berada di tempat itu dan mengawasi mereka. Ia melihat Suzy dan Kim pergi ke gunung dan mengikutinya. Suzy memberikan setengah dari uang yang diminta pada Kim, dan Kim bertanya di mana sisanya. Suzy berkata, "Nanti, ambil ini dulu dan istirahatlah." Namun Suzy sebenarnya sudah memutuskan untuk menyingkirkan Kim. Pada saat yang sama, Jenny mengirim pesan pada Kim dan dari balasannya, ia tahu bahwa orang yang bersama Suzy bukanlah kakaknya, melainkan seseorang yang mirip. Jenny merasa kakaknya dalam bahaya, jadi ia terus mengikuti Kim. Kim lalu memukul Suzy dan menyebabkan kecelakaan. Setelah memastikan Suzy terluka, Kim melarikan diri dan mencari mobil yang lewat. Secara kebetulan, mobil yang lewat adalah milik Jenny. Jenny sangat terkejut melihat Kim karena wajahnya benar-benar mirip Song. Sepanjang perjalanan, Jenny terus memperhatikan Kim, dan ketika Kim sadar, ia teringat pernah melihat Jenny di ponsel Song. Ia pun tahu bahwa wanita di sebelahnya adalah polisi dan adik Song, lalu segera melarikan diri. Jenny mengejarnya dan berhasil menangkapnya. Ketika ia memeriksa ponsel Kim dan melihat foto Song, ia sangat terkejut dan bertanya tentang kakaknya. Namun Kim menolak bicara. Pada saat yang sama, Lara mencoba menghubungi Suzy, namun Suzy tidak menjawab. Lara sangat khawatir Kim telah melakukan sesuatu pada Suzy. Jenny segera kembali dan memeriksa rekaman kamera lagi, melihat kakaknya pada hari keberangkatan ke China. Setelah memperhatikan dengan seksama, ia menemukan bahwa orang yang pergi ke China memiliki tato di punggungnya, sehingga ia tahu kakaknya sebenarnya tidak pernah keluar dari Korea. Dan orang yang pergi serta kembali itu adalah Kim, si penjahat yang mirip Song. Jenny mulai curiga bahwa kakaknya sudah mati, dan Suzy serta Lara yang menyingkirkannya. Kecurigaannya semakin kuat setelah ia melihat banyak foto Lara yang jelas-jelas menunjukkan bekas kekerasan yang dilakukan Song. Sementara itu, Jin berhasil menemukan Suzy dan menyelamatkannya, memberikan pertolongan pertama, lalu menelepon Lara agar datang memastikan keadaan Suzy. Ketika Lara melihat kondisi Suzy, ia merasa sangat bersalah. Namun Suzy berkata bahwa semua yang ia lakukan adalah keputusannya sendiri dan itu adalah idenya. Jin marah dan berkata bahwa apa yang mereka lakukan itu salah karena mereka berurusan dengan orang yang sangat berbahaya. Kim adalah penjahat yang melarikan diri dari Cina setelah membunuh seluruh keluarganya. Dan sekarang mereka bertiga menjadi korban berikutnya. Jin berkata bahwa Kim hanya berpura-pura bodoh, padahal merekalah yang bodoh karena memberikan semua uang mereka dan sekarang diancam oleh Kim. Tidak ada yang bisa menangkap Kim karena secara resmi ia sudah pergi ke China.
Karena itu, mereka harus membuat rencana matang untuk menyingkirkan Kim. Sementara itu, Jenny membawa Kim dan memasukkannya ke bagasi mobil, lalu membawanya ke garasi rumah dan meninggalkannya di sana sampai ia memutuskan apa yang harus dilakukan. Ia naik ke atas dan mengambil mobil ibunya, lalu berkata agar ibunya tidak turun ke garasi atau menyuruh siapapun membersihkannya. Jenny memutuskan untuk merahasiakan semuanya sampai ia mendapatkan promosi. Setelah itu, ia akan melakukan apa yang ia inginkan. Pada saat yang sama, Jin melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa terakhir kali Kim terlihat adalah di dalam mobil bersama seorang wanita. Setelah melacak nomor mobil, ternyata itu adalah mobil Jenny. Lara sangat terkejut dan berkata bahwa Jenny pasti sudah tahu semuanya dan mungkin akan segera menangkap mereka. Jin berkata bahwa jika Jenny memang ingin menangkap mereka, ia pasti sudah melakukannya sejak tadi. Jadi jelas Jenny juga ingin menyembunyikan kasus Song. Mereka pun bertanya-tanya di mana Jenny mungkin menyembunyikan Kim, dan Lara berkata bahwa kemungkinan besar Kim disembunyikan di garasi rumah ibunya, karena tidak ada yang pernah ke sana dan tempat itu sangat aman. Mereka mulai memikirkan cara untuk menemukan Kim. Pada saat yang sama, Jenny menemui atasannya yang mengatakan bahwa akhirnya Jenny mendapatkan promosi dan akan menjadi asisten utama, asalkan minggu ini berjalan lancar dan tidak ada masalah dari keluarganya. Jenny pun mulai berpikir bagaimana cara menyingkirkan Kim tanpa menimbulkan kegaduhan, dan ia juga mulai mengawasi Suzy dan Lara. Ketika Lara pulang ke rumah, ia terkejut melihat Jenny datang untuk menggeledah rumah, mencari sesuatu. Karena panik, Lara menabrak meja dan kepalanya terbentur. Tiba-tiba ponselnya berdering dan ibu mertuanya menelepon, meminta Lara menemuinya segera. Ketika Lara datang, ibu mertuanya bertanya tentang keberadaan Song dan mengatakan bahwa ia yakin Song sudah kembali. Lara bertanya mengapa ia begitu yakin, padahal Song seharusnya di Cina. Ibu mertuanya berkata bahwa ia melihat Song dan bahkan kepala Lara terluka. Ia juga menuduh Lara tahu semua yang dilakukan Song sejak lama, dan bahwa Lara selalu membela hak-hak perempuan. Padahal ia sendiri tidak berani melawan Song. Lara sangat kecewa pada ibu mertuanya dan adik iparnya, dan merasa bersalah atas apa yang ia lakukan pada Song. Pada saat yang sama, Suzy memastikan bahwa Kim memang ada di garasi, dan Jin berkata bahwa ia akan memikirkan cara untuk mengeluarkan Kim dari sana. Namun Suzy tidak sabar dan bertindak sendiri. Ia berpura-pura mengunjungi ibu Song dan membawakannya hadiah, lalu meminta izin ke kamar mandi. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk turun ke garasi, memecahkan kaca mobil, dan membawa Kim keluar serta memasukkannya ke mobilnya. Jin mengetahui apa yang terjadi dan sangat marah, lalu mengejar Suzy. Sementara itu, Jenny mendapat telepon dari ibunya yang mengatakan bahwa Suzy telah mencuri sesuatu dari garasi, dan Jenny pun tahu bahwa Suzy telah membawa Kim. Jenny segera memperingatkan ibunya agar tidak menelepon polisi atau memberitahu siapapun. Jin memarahi Suzy dan berkata bahwa tindakannya sangat berbahaya karena Jenny bisa saja membunuhnya. Suzy berkata bahwa ia harus mengambil langkah pertama karena ia merasa bersalah telah menyeret Lara ke dalam semua masalah ini dan ingin membantu dengan cara apapun. Jin menenangkannya dan berkata bahwa ia akan mengurus Kim, mengirimnya kembali ke Cina. Jin membawa Kim dan mengikatnya di gudangnya, lalu mencari kapal yang akan berangkat ke Cina untuk mengirim Kim pulang. Ia meninggalkan temannya untuk mengawasi Kim sampai ia kembali. Namun, Kim berhasil membujuk temannya dengan janji akan memberinya jutaan uang jika membebaskannya. Dan temannya yang bodoh percaya lalu melepaskannya. Kim lalu memukul temannya dan memaksanya keluar dari gudang. Setelah sampai di tempat yang diinginkan, Kim mengkhianatinya dan menyingkirkannya. Setelah itu, Kim menelepon Jenny dan mengajaknya pergi ke gunung untuk mencari Song. Pada saat yang sama, Suzy pergi untuk memastikan keadaan Kim dan terkejut mengetahui bahwa Kim telah melarikan diri. Ia segera menelepon Jin untuk memberitahu agar Jin segera bertindak. Sementara itu, Kim dan Jenny mencari di seluruh gunung, dan Jenny mulai muak dengan Kim yang bodoh, lalu memukul kepalanya dan membawanya kembali ke gudang untuk memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pada saat yang sama,
Lara menyiapkan paspornya dan memutuskan untuk melarikan diri bersama Suzy. Namun tiba-tiba polisi datang dan mengatakan bahwa mereka ingin memeriksa Lara terkait kasus penjaga gedung yang hilang. Polisi meminta maaf dan berkata bahwa terakhir kali mereka bertemu, ia tahu Lara mengalami kekerasan, tapi ia tidak membantu. Lara berkata bahwa semuanya sudah selesai. Suaminya sudah pergi ke Cina dan tidak ada yang memukulnya lagi. Setelah polisi pergi, Jenny mengirim foto dari gunung dan mengatakan bahwa ia tahu Lara telah menyingkirkan kakaknya dan menyembunyikan mayatnya di gunung. Lara pun hancur dan berkata bahwa ia akan melakukan apapun yang Jenny inginkan, asalkan tidak dipenjara. Jenny berkata bahwa ia tidak hanya akan memenjarakan Lara, tapi juga Suzy. Lara berkata, "Baiklah, penjarakan aku saja, Suzy tidak bersalah." Jenny mengancam agar Lara tidak memberitahu Suzy bahwa ia sudah tahu semuanya dan harus menuruti semua perintahnya. Ketika Lara bertanya apa yang Jenny inginkan, Jenny berkata bahwa kasus ini harus segera ditutup. Lara setuju dan berkata bahwa ia akan melakukan apapun yang Jenny inginkan, asalkan Suzy tidak diganggu. Setelah itu, Lara menelepon Suzy dan berkata bahwa ia ingin bertemu segera. Kemudian, mereka berdua pergi ke gudang milik Jin untuk makan malam bersama. Suzy merasa ada sesuatu yang tidak beres, sementara Lara tampak seperti sedang berpamitan. Namun Suzy menepis semua kecurigaannya dan berkata pada dirinya sendiri, "Pasti tidak. Kenapa Lara harus melakukan itu? Bukankah semua masalahnya sudah selesai?" Namun Suzy terkejut ketika Lara berpamitan untuk ke kamar mandi. Tapi ternyata ia menghilang lebih dari setengah jam. Ketika akhirnya keluar, Suzy melihat Lara sudah mengambil mobil dan kabur. Lara mengalami kecelakaan dan di dalam mobilnya ditemukan surat yang berisi semua pengakuan. Sebelum meninggal, Lara sempat menelepon Jin. Ketika Jin tiba di lokasi, ia benar-benar menemukan Lara di dalam mobil dan merasa sangat lega karena akhirnya bisa menyingkirkan Lara. Di sampingnya ada surat yang menegaskan hal itu. Pada akhirnya, Suzy yang harus menanggung semua masalah, menyingkirkan Kim, dan mengambil alih seluruh tanggung jawab. Sementara itu, Suzy menelepon Jin dan memberitahunya bahwa Lara dalam bahaya, lalu mereka berdua berusaha mencari Lara. Pada saat yang sama, polisi kembali memeriksa rekaman kamera dan mulai curiga bahwa Jin telah menyesatkan mereka. Polisi menemukan bahwa Jin telah menghapus semua rekaman yang menampilkan saudaranya, sehingga polisi menelepon Jin dan mengatakan bahwa mereka mencurigai saudaranya adalah pelaku yang membunuh penjaga keamanan. Jin menyangkal dan berkata, "Siapa saudaraku? Kamu salah orang. Saudaraku bahkan belum kembali dari Cina. Coba saja cek rekaman kamera bandara." Namun polisi tidak mempercayainya dan memutuskan untuk memeriksa ibunya untuk mencari tahu kebenarannya. Jin segera menelepon ibunya dan memperingatkan agar tidak membuka pintu untuk polisi, serta tidak ada seorang pun yang boleh tahu bahwa Song sudah kembali dari luar negeri, karena jika sampai ketahuan, semuanya akan berantakan. Ibunya bertanya, "Lalu apa yang harus kulakukan sekarang?" Jin menjawab, "Jangan buka pintu dan segera kabur dari rumah." Polisi akhirnya mengetahui bahwa ibunya telah melarikan diri, sehingga kecurigaan mereka semakin kuat bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sementara itu, minggu berlalu dengan lancar bagi Jin. Ia mendapatkan promosi yang diidam-idamkan. Semua orang mengadakan pesta untuknya, dan ia sangat bahagia karena akhirnya menjadi kepala kantor polisi. Jin pun pergi untuk menghilangkan jejak Lara, namun ia terkejut ketika sampai di mobil dan tidak menemukannya. Ternyata, Suzy dan Jin telah menemukan Lara sehari sebelumnya, membawanya ke rumah sakit, memberikan pertolongan pertama, dan menyelamatkannya. Saat Jin menelepon Suzy untuk menanyakan keberadaan Lara, Suzy menolak untuk bicara. Jin pun mengancam akan membongkar keberadaan Song dan memberitahu semua orang siapa mereka sebenarnya, karena ia tahu Song bersembunyi di pegunungan. Suzy akhirnya menemuinya dan berkata, "Lakukan saja apa yang kamu mau. Sekarang tidak ada bukti apapun terhadap kami." Setelah itu, Suzy pergi ke rumah sakit untuk memastikan kondisi Lara. Lara memanfaatkan kesempatan itu untuk meminta maaf pada Suzy, mengatakan bahwa ia tidak sadar saat melakukan semua itu. Ia hanya ingin kabur dari neraka yang selama ini ia jalani, karena semua orang di sekitarnya selalu terluka.
Namun Suzy menenangkan Lara dan berkata bahwa Lara tidak menyakiti siapapun, tidak ada bukti terhadap mereka, dan Jin tidak akan bisa melakukan apa-apa. Namun Jin terus mengejar mereka hingga akhirnya berhasil menjebak dan membawa mereka ke kantor polisi, lalu menekan mereka agar mengaku. Namun Suzy membuat kejutan dengan mengatakan bahwa ada seseorang yang merekam Song bersama penjaga keamanan untuk terakhir kalinya. Dan video itu sudah tersebar di mana-mana. Jin pun terkejut dan atasannya mengatakan bahwa promosi Jin dibatalkan dan ia harus diadili karena menutupi kejahatan saudaranya. Jin benar-benar kehilangan kendali, pulang ke rumah untuk memastikan keadaan Kim. Namun, ia sangat terkejut ketika mengetahui bahwa ibunya sudah tahu kebenarannya. Orang yang ada di depannya bukanlah anaknya, melainkan Kim dan Song sudah mati. Karena sangat marah, ibunya akhirnya membunuh Kim. Dengan begitu, ibunya juga menjadi penjahat dan mempermalukan keluarga mereka, apalagi ibunya adalah orang yang sangat terkenal. Sebelum sempat menyingkirkan Kim atau melakukan apapun, Jin sudah mengambil tindakan pencegahan dengan menelepon polisi, mengawasi ibunya, dan menunggu mereka keluar rumah dengan mobil untuk menyingkirkan Kim. Begitu mereka keluar, Jin langsung melapor ke polisi. Ketika mendengar suara polisi di sekitar rumah, Jin dan ibunya panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Karena panik, mereka mengalami kecelakaan dan pintu mobil terbuka. Saat itu, semua orang melihat Kim dan Suzy yang ada di lokasi menabrak mereka dengan mobil agar terjadi kecelakaan. Seperti biasa, Suzy mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan semuanya. Ketika Lara mengetahui apa yang terjadi, ia berkata, "Cukup, sampai di sini saja." Ia pun pergi ke kantor polisi dan memutuskan untuk mengakui semua yang terjadi, menanggung seluruh kesalahan sendirian, dan mengaku bahwa dialah yang menyingkirkan Song karena Song selalu bersikap kejam. Ia juga memberitahu polisi di mana Song dikuburkan. Jin mengetahui semua itu dan membiarkan Lara. Pada saat yang sama, kasus ini menjadi berita besar di media, dan Jin serta ibunya dituduh sebagai penyebab semua masalah. Akhirnya, Jin dan ibunya dijatuhi hukuman penjara. Sementara itu, polisi tetap mendampingi Lara dan berjanji bahwa Lara tidak akan menyesali keputusannya, bahkan membantunya agar hanya mendapat hukuman ringan, dan kasusnya dianggap sebagai pembelaan diri. Jin dan ibunya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, sementara Suzy juga mengaku dan hanya dijatuhi hukuman 1 tahun dan denda. Lara sendiri dijatuhi hukuman 2 tahun penjara, menjalani masa hukuman, dan akhirnya bebas. Setelah itu, Lara dan Suzy menjalani hidup mereka, menerima hukuman atas perbuatan mereka, dan memutuskan untuk memulai hidup baru bersama Jin. Mereka bertiga pergi ke Filipina dan memulai usaha baru, yaitu bisnis puding beras. Dalam beberapa tahun, mereka berhasil membuka restoran puding beras terenak di dunia, mewujudkan impian Lara untuk membuka galeri yang sudah lama ia dambakan, dan bertemu dengan orang-orang baik. Suzy pun membuka bisnisnya sendiri, dan Jin menganggap mereka berdua sebagai adik-adiknya, selalu mencintai, membela, dan mendukung mereka dalam setiap langkah. Lara dan Suzy berhasil mengubah nasib Lara yang semula sudah kehilangan harapan hidup. Kisah aneh dan luar biasa ini pun berakhir di sini.